Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema, yaitu saatnya kita berubah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada yang bisa meramalkan ya bahwa kita akan hidup seperti sekarang ini, ya kan? Tiba-tiba saja di awal tahun ini, tahun 2020, kita harus mengalami musibah besar ini, ya. Kita harus mengalami masa COVID-19 atau Corona. Banyak orang yang telah mengidap penyakit ini, ada di antara mereka yang meninggal dunia dan ada juga yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kondisi ini sangat mencemaskan kita, ya, sangat menggelisahkan kita. Kita khawatir kita teridap juga COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak mengenal orang, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa. Siapapun berkemungkinan untuk terkena COVID-19 atau Corona. Maka para pemirsa CTV Allah muliakan, dalam kondisi kita masih mengalami musibah ini, marilah kita menyadari bahwasanya musibah ini terjadi adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi tanpa dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kondisi COVID-19 ini dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kedekatan kita kepada Allah tidak seperti di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, yang dibuktikan dengan ibadah-ibadah ritual kita di tempat-tempat ibadah, ya, datang ke masjid, datang ke menasah, datang ke musalla, ya, pada saat solat yang 5 waktu, kemudian Jumat juga melakukannya di masjid, ya. Tapi lebih kepada esensi dari ibadah itu. Esensi ibadah itu adalah kita merasa bahwa saat kita beribadah itu kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ada perubahan ibadah kita dalam kondisi COVID-19 ini dari ibadah ritual kepada ibadah yang esensial. Diistilahkan, ya, kalau di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu bahwa rukun agama itu ada 3, diistilahkan dengan ada 3 istilah. Yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, kita sekarang dalam kondisi COVID-19 ini kita beralih kepada ihsan, lebih banyak kepada ihsan. Apa itu al-ihsan? Ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang pengertian ihsan, maka Nabi yang mulia Muhammad SAW menjelaskan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihat Allah. Dan meskipun engkau tidak bisa lihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, jadi kita lebih kepada esensi ibadah, ya, di masa COVID-19 ini. Jadi bukan sekedar gerakan-gerakan tubuh kita yang beribadah, tetapi hati kita juga merasa ibadah kita ini sedang dilihat oleh Allah, sedang dipantau oleh Allah, sehingga ibadah kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa HTV Allah muliakan, musibah COVID-19 ini juga telah memberikan banyak hikmah, ya, kepada kita. Di antaranya adalah kita sudah lebih banyak tinggal di rumah, ya, daripada di luar rumah. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita lebih banyak di luar rumah karena kesibukan kita di luar rumah itu bisa saja mencari nafkah buat anak dan istri kita, tapi tidak jarang bahwa kehidupan kita di luar rumah itu, ya, menjauhkan kita dari anak dan istri kita, ya. Anak dan istri kita itu tidak kita bimbing dengan baik. Maka dalam kondisi kita berada dalam COVID-19 ini, Allah menginginkan kita lebih lama tinggal di rumah, ya. Karena dengan lamanya kita tinggal di rumah, kita dapat membina kembali, dapat menjalin hubungan baik kembali kepada anak dan istri kita. Dan ini adalah perintah Allah pertama sekali kepada kita sebelum kita memberikan pencerahan kepada orang-orang di luar rumah kita, kepada masyarakat. Kita harus terlebih dahulu memberikan pencerahan kepada anak dan istri kita. Misalnya dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian
Setelah itu tentu saja kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam ini kepada orang-orang di luar keluarga kita. Sebagaimana teladan dari Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah dahulu, ya. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini kita sudah dialihkan oleh Allah, ya, sebagaimana kondisi Nabi SAW ketika masih berada di Mekah. Jadi kita seperti kembali ke nol, ya kan? Kembali ke nol. Ketika Nabi SAW memulai dakwah di kota Mekah, ya, dengan jumlah pengikut sekian orang, lalu kemudian dakwah beliau itu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin, maka kondisi kita pun hampir mirip-mirip seperti itu, ya. Kita seperti kondisi masih nol, ya. Kalau sebelumnya kita mungkin ada pencapaian-pencapaian luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, dalam prestasi kita, tapi ternyata saat COVID-19 ini kemudian kita dipaksa untuk kembali ke titik nol, ya. Kita harus memulai dari awal. Nah, itu para pemirsa TV Allah muliakan, kita harus betul-betul sadar bahwasanya Allah menginginkan sesuatu yang baru kepada kita. Allah tidak ingin kita seperti yang dahulu. Yang lalu biarlah berlalu. Allah menginginkan kita ini hidup dalam situasi yang baru. Meskipun situasi ini tidak mengenakkan kita, tapi situasi ini ternyata lebih baik bagi kita. Allah menginginkan kita ke depan setelah masa-masa yang pahit seperti ini, Allah menginginkan kehidupan kita itu bisa lebih baik. Hubungan kita dengan Allah itu bisa lebih baik. Hubungan kita dengan sesama manusia bisa lebih baik. Perhatian kita kepada orang lain itu bisa lebih banyak. Nah, itu para pemirsa TV Allah muliakan. Maka pada awal tadi kita menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-An'am ayat 122. Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang hatinya mati. Mungkin saja kita dalam kondisi sebelumnya, sebelum ada musibah COVID-19 ini, musibah corona ini, hati kita sudah mati, hati kita sudah sangat keras, sampai hati kita itu mati. Jadi hati manusia itu di dalam perspektif Islam itu ada berapa macam, ya. Ada yang disebut dengan hati yang sehat, qalbun salim. Misalnya ayat yang menyebutkan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya kan? Pada hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi guna harta dan anak-anak melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat. Nah, qalbun salim. Ada juga hati yang sakit. Di dalam awal surah Al-Baqarah Allah menjelaskan orang yang hatinya berpenyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka itu berpenyakit, lalu Allah tambah lagi penyakitnya. Ada juga orang yang hatinya sudah tertutup, hatinya sudah mati. Di dalam awal surah Al-Baqarah Allah juga sebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah telah tutup hati mereka. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, mungkin saja dalam kondisi setahun berapa tahun yang lalu, ya, sepanjang tahun-tahun itu hati kita sudah sangat keras. Kita sulit untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran disampaikan oleh para ustadz, ya, para tengku, sulit hati menerima. Hati kita sudah mati. Maka dengan musibah COVID-19 ini mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa hati kita ini perlu kita lembutkan kembali. Bagaimana melembutkan hati kita itu? Itulah dengan cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mulai akrab dengan kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini kalamullah yang dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu karena diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskannya. Dan ini luar biasa, isi di dalamnya itu sangat luar biasa, bahwa semua isinya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, ya. Kalau kita baca di akhir dari mushaf ini biasanya disebut di daftar isi bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, mulai dari surah Al-Fatihah kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, apabila kita membiasakan diri membaca Al-Quran mulai dari surah pertama yaitu Al-Fatihah sampai pada surah terakhir yaitu An-Nas, setiap hari kita baca khatam sekali,
mulai dari pertama lagi, khatam 2 kali, mulai dari pertama kali lagi, sampai berkali-kali kita mengkhatamkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dapat pencerahan luar biasa dari untuk hidup kita. Kita akan menjadi manusia baru, ya. Kita tidak lagi seperti masa-masa lalu yang begitu gelap gulita dalam kehidupan kita. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, Allah menyebutkan banyak tokoh-tokoh penting di dalam kitab suci ini, di dalam Al-Quranul Karim. Di antara tokoh-tokoh yang sangat penting itu kita sudah sebut tadi, itu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah menyebutkan Nabi Musa alaihissalam itu paling banyak dalam Al-Quranul Karim. Dari nabi-nabi yang kita imani, yang disebut nama-namanya dalam Al-Quranul Karim, yaitu nabi yang 25 orang itu, nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai disebut sebanyak 136 kali. Ya, banyak sekali. Nah, ada rahasia kenapa memang Nabi Musa alaihissalam disebut begitu banyak dalam Al-Quranul Karim. Karena memang Nabi Musa alaihissalam ini adalah nabi yang luar biasa. Ya, nabi yang telah membawa pencerahan luar biasa bagi masyarakat. Beliaulah orang yang telah membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun. Ya. Bani Israel itu sudah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Padahal Mesir itu bukan tanah air Bani Israel. Tanah air mereka itu adalah Kanaan, bukan Mesir. Tapi mereka sudah lama tinggal di Mesir karena di zaman Mesir itu diperintah oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub membawa anak-anaknya, ya, untuk datang ke Mesir. Ya. Orang yang dibawa oleh Nabi Yakub saat itu sampai 70 orang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu tinggal di Mesir itu bukan sebagai negeri mereka, tapi negeri asing. Ya. Mereka bukan orang Mesir, tapi mereka datang dari Kanaan. Nah, kemudian mereka tinggal di Mesir itu sangat lama sekali, sampai 4 abad lebih. Ya, 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Dan mereka sudah keenakan tinggal di Mesir, meskipun diperbudak oleh Firaun, mereka dapat fasilitas yang luar biasa, ya, dalam kehidupan mereka. Meskipun jadi budak, ya, fasilitas sebagai budak sudah pasti. Berbeda kehidupan sebagai bangsawan, Firaun yang luar biasa, kemewahan diberikan oleh Firaun. Meskipun mereka dalam posisi budak, mereka merasa betah seperti dalam kondisi itu sampai 430 tahun. Begitu datangnya Nabi Musa alaihissalam, terlahir di Mesir. Nabi Musa alaihissalam kemudian jadi Nabi dan Rasul. Beliau kemudian membebaskan Bani Israel itu dari penjajahan Firaun. Beliau bawa seluruh Bani Israel yang ada di Mesir itu ke daerah yang lain, yaitu ke sebuah negeri yang bernama Kanaan. Meskipun dalam kenyataan sejarahnya Nabi Musa alaihissalam tidak sampai ke negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Allah itu, karena beliau alaihissalam kemudian meninggal dunia di padang gurun itu. Begitu juga dengan orang-orang yang beliau bawa, ya, dalam jumlah besar itu, ya, mereka juga meninggal dunia. Anak-anak mereka lah yang kemudian bisa menguasai tanah Kanaan. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, begitu penting sekali kita sadari dalam kondisi kita masih dalam COVID-19 ini, bahwa tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti bahwa tidak ada satu penguasa dunia pun yang hari ini bisa mengatasi COVID-19. Tidak ada seorang pun, sehebat apapun penguasa itu. Ya, tidak ada yang bisa mengatasi COVID-19 ini. Menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haruslah kita hujamkan ke dalam dada kita satu zikir yang bunyinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita orang-orang yang beriman ini tentu saja telah diberikan kesadaran penuh bahwasanya hidup kita ini memang harus bergantung kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas juga disebutkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya,
Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa. Allahus samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kita bergantung kepada Allah. Bahawa kita tidak punya kekuatan selain dari kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan bagi kita, khususnya orang-orang beriman ini, kita telah diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan jiwa yang luar biasa yang Allah berikan. Itu dengan kita dekat dengan Allah, sering baca Al-Quran, ya, maka Allah akan berikan kekuatan yang luar biasa pada jiwa kita, sehingga kita sanggup mengalami musibah yang luar biasa pahitnya ini, dan insya Allah akan melewatinya dengan baik. Baik para pemirsa HTV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.